dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibikin oleh Indonesia. Because other people don't need apa saja yang kita dapatkan atau keuntungan dari kita belajar public speaking. Yang pertama itu meningkatkan keahlian akademik dan karir. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai keahlian di bidang akademik atau non akademik, itu belajar public speaking juga dapat mengasah keahlian akademik dan karir teman-teman di sini. Yang kedua itu memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum, juga termasuk dalam keuntungan mempelajari public speaking dari sekarang untuk mempersiapkan di masa yang mendatang. Nah, yang selanjutnya itu melatih berpikir kritis dan logis. Teman-teman itu perlu sekali berpikir kritis dan logis. Tentunya berpikir kritis memudahkan teman-teman bagi dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir itu membangun jiwa kepemimpinan dan sosial. Jadi dalam public speaking ini yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal-hal yang memang menjadi kekurangan kita ketika akan berpublic speaking. Nah, di sini ada kendala dalam public speaking menurut ahli Julia dan Leopold.
bibir atau apa, langsung alihkan pandangannya ke mana yang lain. Atau gimana pasti kalian kan cenderung tidak bicaranya tuh terlalu cepat. Jadi usahakan untuk belajar berbicara, tempo bicaranya itu belajar dengan cara pelan, dan omongannya juga harus jelas. Jadi artikulasi bicaranya itu harus jelas. Kalau yang sebelumnya banyak latihan, ngomong di depan cermin, terus latihan aja terus buat mengurangi rasa yang terlalu. Kemudian ada juga gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Jadi kalau misalkan lagi ngomong di depan umum kayak gini, jangan kepalanya bingung terus kayak ini jadi ini. Jadi fokus kalian itu ke depan audiens. Kemudian jaga kontak mata dengan audiens. Jangan kalau kalian ngomong di depan kayak berbicara pelan dan jelas. Nah, terus yang kedua, diusahakan untuk selalu lihat ke audiens. Ya audiensnya jangan melihat bawah atau melihat mana-mana. Sudah dijelaskan sama kakak-kakak tadi. Jadi tipsnya yang pertama kita harus kenali dulu audiensnya dan harus memahami materi yang akan kita sampaikan. Terus juga kita harus menjaga kontak mata kita. Jadi kayak audiensnya tuh gak bosan gitu sama yang kontak mata kita yang kayak berbagai arah gitu. Kita gak fokus ke audiensnya. Terutama yang tidak boleh diabaikan. Karena apa? Karena tanpa adanya persiapan, maka kalian akan mudah yang namanya merasa gugup, takut salah, atau bahkan bisa yaitu kebanyakan yaitu ngeblank atau kehilangan apa yang mau diomongin itu kadang lupa ya. Tapi dengan adanya persiapan yang matang, kalian akan merasa lebih tenang, lebih siap, dan tundukkan kepala kalian. Lalu badannya agak membungkuk, terus tangannya disilakan ke belakang. Terus seolah-olah kalian sudah merasa gugup dan jelas agar materi yang kalian sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, jadi intinya itu kalau kalian semakin siap, maka semakin besar juga rasa percaya diri yang kalian bangun kalau sedang tampil di depan umum. Karena kalian di sini tuh bukan hanya menyampaikan kata-kata, tapi juga menyampaikan pesan dengan hati dan pemahaman. Nah, itu semua dilakukan dengan satu langkah, yaitu persiapan yang matang.